Kita lanjut. Oke, Baby Juma, ini tantangan saya untuk Anda. Mengatakan kepada Bang Juma itu Baby Juma. Sudah habis, kita lanjut. Anda dalam menjelaskan Al-Quran Anda. Bukan yang orang lainnya. Mengatakan Ibu Yuni Al-Quran Anda. Berarti Ibu Yuni itu punya kitab yang lain. Nah ini kan keceplosan namanya. Ini keceplosan. Kita lanjut. Sobat Santri, dalam kesempatan ini Kanudin akan mempersembahkan debat antara Gurunda Zuma, guru kita semua, dengan Bu Yuni. Seperti apa? Kita reaction dulu. Kita mulai. Baby Juma, kalau Anda mau kita berdialog. Jadi di sini Bu Yuni mengajak dialog kepada Gurunda Zuma, dan memang itu dalam dialog, itu dalam debat itu ada ilmunya. Tetapi kita dengarkan dulu. Saya tanya Anda beberapa, mungkin 2 jam atau 10 pertanyaan. Kalau Anda bisa sanggup menjawab dengan data yang lengkap. Jadi di sini Bu Yuni mungkin memberikan waktu 2 jam, bahkan ingin 10 pertanyaannya dijawab dengan data yang lengkap, dengan fakta tentunya. Biasa orang ada yang meminta seperti itu. Padahal kalau dalam kebenaran itu orang jangankan tidak ada data, jangankan ada data, tidak ada data pun kalau memang itu percaya, tetapi ini benar, sudah benar, semuanya sudah pada tahu. Tentunya itu cukup sebetulnya, itu cukup. Tetapi kalau ada data, ada fakta, itu akan lebih kuat tentunya. Kita lanjut. Ingat ya, data yang lengkap, data dan fakta, bukan asal mulut keluar-keluar aja. Oke? Jadi kata Bu Yuni bukan sekedar kuar-kuar saja. Itu padahal Bang Juma itu dalam debatnya itu dengan ilmu, itu dengan data dari Al-Quran, dari Bible, itu tentunya tidak sembarangan, itu dengan data, dengan fakta itu. Nah ini memang kalau dalam ilmu debat itu ada ilmu menyerang seperti ini. Tetapi ini bisa diserangan balik atau counter attack, itu kan bisa. Kita lanjut. Saya tantang Anda. Itu pun kalau Anda berani ya. Kalau nggak berani nggak usah lah. Sembunyi aja di bawah kolong tempat tidur ya. Nah seperti ini adalah dalam ilmu debat tentunya. Kalau tidak berani, ngumpet aja di kolong tempat tidur umpamanya. Padahal kita sudah pada tahu Bang Zuma itu sangat berani dengan keilmuannya, sangat siap dalam debatnya, termasuk dalam mengalahkan Bu Yuni. Tetapi Bang Juma yakin bukan sekedar ingin menang, tetapi akan memberikan pencerahan, menyampaikan kebenaran, dan kebenarannya tentunya semoga bisa diterima oleh Bu Yuni. Kita lanjut. Oke, Baby Juma, ini tantangan saya untuk Anda. Mengatakan kepada Bang Juma itu Baby Juma, sebetulnya itu tidak baik gitu. Cukuplah Bang Juma atau Gurunda Zuma gitu. Ini mengatakan Baby Juma itu kan. Kita lanjut. Ini tantangan saya untuk Anda. Ayo, atur timernya biar kita arahkan ibu ini ke rumah sakit atau kita rukiah. Jadi langsung kita dengarkan debat atau dialog antara Gurunda Zuma sareng dengan Gurunda Zuma. Langsung kita dengarkan dialog atau debat Gurunda Zuma dengan Bu Yuni. Ini awal dari perkataan Gurunda Zuma. Kita lanjut. Silakan. Bentar ya, timernya saya buka dulu, sabar dulu timernya. Ini masih atur. Jadi diatur dulu timernya. Memang itu ada yang 3 menit 3 menit, ada yang 10 menit 10 menit. Itu supaya adil, supaya terasakan adilnya oleh semua, dan memang harus transparan di sini, harus adil dalam waktunya. Itu kita lanjut. Tracing kalau ngomong Mas Mat. Supaya kita tahu ini orang ini di rukiah cocoknya atau ke rumah sakit. Jadi kata Bang Zuma, Bu Yuni ini sebaiknya dirukiah atau ke rumah sakit. Itu kan nanti akan tahu orang itu kan ada yang mengungkapkan sesuatu karena sakit hati, atau karena hasud, atau apa, atau karena mungkin itu gangguan, mungkin ada gangguan dalam kejiwaannya atau bagaimana. Kita akan tahu dari pembicaraannya, atau memang ingin kebenaran, atau sekedar ngetes atau menguji, kita akan menjadi tahu. Kita lanjut.
Oke, 3 menit. Oke, selamat malam. Ini- Kalau kata kalian saya tidak ini- baca salam saya, ya itu terserah Anda lah kan. Saya pun enggak. Ini Bu Yuni dulu pertama yang bicara. Dia mengatakan ini urusan saya kalau memang saya tidak membacakan salam. Padahal kalau muslimin itu harus berani membaca Assalamualaikum warahmatullah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Al-Guniyahnya, salam itu kan bisa dua, bisa Assalamualaikum warahmatullah, bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi yang paling populer adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Enggak kisah, saya pun tak mau tahu. Hak Islam saya adalah hak saya dengan Allah Ta'ala. Tak ada siapapun yang sanggup mengganggu itu. Bukan kamu, dan bukan semua orang. Iya, bukan orang, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam syariat, dalam kita sosial, masyarakat harus tahu kita itu di posisi mana, apakah di posisi muslim atau di posisi mana. Jadi itu kita harus menentukan pilihan, harus menentukan posisi itu kan. Seperti kan Udin itu kan di posisi muslim itu kan, di posisi Islam dengan tetap menjaga toleransi. Jadi jangan mencederai toleransi, tapi toleransi yang benar, bukan toleransi kebablasan. Kita lanjut. Kalau kamu menganggap saya murtad atau apa, itu terserah kamu. Tuhan saya bukan kamu, Pak. Jadi kalau orang itu mengatakan murtad, sebetulnya itu tidak sembarangan, tetapi ada data, ada fakta. Kan murtad ada murtad ucapan, ada murtad itu i'tiqad, ada murtad itu pekerjaan itu. Jadi tidak sembarangan orang mengatakan murtad. Umpamanya ada orang mengatakan murtad, mungkin itu ada data, ada fakta itu kan. Sekarang kan itu kan jejak digital itu sungguh luar biasa itu kan. Jadi tidak sembarangan orang mengatakan murtad, pasti itu ada data atau ada fakta itu, tidak sembarangan. Apa saya harus takut? Kalau kamu suruh saya menjilat-jilat, apa masalah kamu? Apakah selama ini saya mau jilat-jilat orang apa-apa merugikan kamu semua? Heran saya dengan kalian ini yang punya. Nah, pendapat seperti Bu Yuni ini sebetulnya belum ada data, Entah menyebutkan ayat Al-Quran atau apa, belum. Ini baru mengungkapkan asumsi, bukan by data, tapi baru by asumsi gitu kan. Kita lanjut. Yang berpendidikan S2, S3, S4, S tungtung semua. Itu S itu gak usah disebut semuanya, tapi sampai S3. Tapi kalau sekedar untuk guyon atau untuk bercanda gak apa-apa. Itu sekedar untuk mencairkan suasana, tapi untuk menghina itu gak boleh. Itu gak boleh, kurang baik. Kita lanjut. Kamu murtad apa menuduh orang lain murtad? Hak kamu itu apa? Kalau ada data, kalau ada fakta, itu bukan menuduh itu. Tapi mungkin memberikan penjelasan, jangan murtad itu kan. Jangan murtad, karena dalam Islam itu murtad itu adalah warna kekufuran yang paling jelek gitu kan. Bahkan orang murtad itu di samping dia keluar dari Islam, amal solehnya itu habis. Meskipun itu murtadnya hanya dalam hitungan detik. Kita lanjut. Apa kepentingan kamu memurtadin orang? Heran saya. Nah, jadi perkataan seperti ini cuma menyerang, dan memang dalam ilmu debat ada, tetapi ini belum ada data. Kita lanjut. Segitu mudahnya kamu memurtadkan orang. Hak kamu tuh apa? Itu yang saya pertanyakan, hak kamu tuh apa? Di sini tentunya sekali lagi dalam orang, umpamanya orang itu kamu itu murtad umpamanya, itu kan bisa dibuktikan. Oh, ucapannya seperti ini, pekerjaan seperti ini, kamu itu mengatakan bahwa i'tikad saya begini, itu kan bisa, itu bisa gitu. Tapi ini lebih dalam dialog, tentunya ini asumsi dulu dari Bu Yuni. Kita lanjut. Hah? Keislaman saya yang tanggung, dosa pahala saya yang tanggung. Gak ada kena-mengena dengan kalian semua. Kita tidak akan berani untuk mempertanggungjawabkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih baik kita berkata, ya Allah, ampuni dosa saya dan bimbing saya di jalan-Mu. Saya ingin taat, ibadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya berbicara seperti itu. Karena dalam faktanya kita tidak akan berani dan tidak akan mampu menanggung dosa,
menanggung maksiat di hadapan Allah, kita akan malu dan tidak akan mampu. Kita lanjut. Kalian tanggunglah sendiri bila menuduh orang jadi murtad. Kalau kalian masih kenal dosa pahala. Kalau enggak ya terserah. Tentunya kita masih tahu, masih mengenal tentang dosa dan pahala. Sesuatu yang menjadi dosa kita tinggalkan karena takut Allah itu murka kepada kita. Taat kita laksanakan, tetapi kita bukan karena pahala, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Meskipun kita tidak munafik bahwa kita itu butuh pahala Allah Subhanahu wa taala, butuh persenan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Terserah kalian aja lah. Saya pun nggak pernah nuduh orang lain murtad atau apa, munafik atau apa. Kamu tahu dari mana juga saya ini munafik? Hah? Ya, waktu Kamu merasa sudah habis. enak? Ya, waktu sudah habis ya. Ini timer mengatur yang mengatur timer sudah menyebutkan bahwa waktu sudah habis. Kita lanjut. Islam 3 ya. menit. Oke, silakan waktu 3 menit untuk Ustadz Juma. Silakan Ustadz. Ini sekarang ini giliran Gurunda Zuma, guru kita semua. Kita saksikan, kita dengarkan bagaimana gaya debatnya atau gaya dialognya. Kita bisa belajar dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat malam Ibu Yuni, ya, yang manggil saya Baby Zuma, yang Jadi Gurunda Zuma ini menyapa dulu Bu Yuni. Memang itu diantara satu keilmuan yang memang sopan, itu bagus. Kita lanjut. yang suruh saya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Jadi gini Bu, saya dikagetkan dengan Ibu masuk ke TikTok, masuk ke room yang saya ada di dalamnya. Jadi Bu Yuni dalam satu waktu itu masuk ke room TikTok Bang Zuma dengan ya dalam tanda kutip itu kurang sopan lah, kurang sopan. Tidak mungkin Bang Zuma itu menjelaskan kalau memang Bu Yuni itu sopan. Di sini kan kurang sopan. Kita lanjut. Tiba-tiba Ibu masuk, kemudian bertanya tentang hal-hal yang biasa kami temukan di medan debat, pertanyaan-pertanyaan dari Kristen. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Yuni yang tentunya itu memberikan angin segar kepada yang bukan Islam tentunya. Sebetulnya kalau memang Muslim atau Muslimah sebetulnya harusnya itu memberikan pertanyaan yang menjadi pencerahan untuk semuanya yang mendukung Muslim, sebetulnya seperti itu. Dengan tetap sekali lagi Kanudin menjelaskan kita harus menjaga toleransi. Kita lanjut. Ibu kemudian masuk. Ketika saya ngomong, Ibu stop kan. Ibu yang nunjuk sebagai moderator siapa? Habis itu muatan suara Ibu. Jadi memang tidak ada hak untuk Ibu Yuni dalam waktu itu, dalam kesempatan itu memberhentikan Bang Zuma karena memang bukan moderator. Karena memang dalam debat itu ada moderator, diatur waktunya, ada penontonnya, mungkin nanti ada yang bertanya, itu kan tidak sembarangan. Kita lanjut. Ibu itu seakan-akan pertanyaannya itu memojokkan Al-Quran, memojokkan. Jadi Bu Yuni di sini seakan-akan itu memojokkan Al-Quran, kan itu tidak boleh. Justru kita harus mengagungkan Al-Quran, cinta Al-Quran. Lanjut. Kan kemudian Rasulullah Muhammad SAW terbukti. Ibu nggak bisa ngelak. Di TikTok Ibu kemudian menyerang saya berdasarkan Yesaya 9 nomor 5 nomor 6. Jadi Bu Yuni itu menyerang Bang Zuma itu dengan dari kitab yang lain, dari agama yang lain yang barusan Bang Zuma sebutkan bahkan. Kalau Anda seorang muslimah yang baik, ya, kenapa Ibu tidak klarifikasi ke saya? Harusnya kan memang klarifikasi dulu itu, gak sembarangan itu. Takut nanti salah paham itu. Kita lanjut. Kenapa Ibu kemudian memberikan angin segar kepada musuh-musuh Allah? Dan memang sebagai muslim, sebagai muslimah tidak boleh memberikan angin segar kepada non-muslim, gak boleh. Kita tetap jaga toleransi, tetapi tidak boleh memberikan angin segar. Kita lanjut.
Anda sebagai seorang muslimah, nasihat saya kan jelas dan bukan untuk hanya kepada ibu. Saya katakan siapapun yang kemudian belum mampu membedakan antara hak dan batil, jangan ikut debat lintas agama. Kenapa? Karena memang debat lintas agama itu tidak mudah, persiapan ilmu, persiapan mental dan sebagainya. Dan kalau memang belum menguasai, jangan dulu masuk ke medan debat, itu ke debat, karena memang itu sangat berat, itu sangat berat. Ini kan kalau apologet atau kristolog itu kan pembela kan sudah tidak diragukan lagi, pasti di posisinya itu. Kita lanjut. Kenapa? Anda membaca kitabnya teman-teman Kristen, Anda bisa salah artikan. Misalnya Amsal 8 Anda baca, atau Yehezkiel Anda baca, atau Hosea Anda baca. Itu loh. Lalu, jadi memang gak boleh itu langsung dimakan atau dimakan mentah-mentah, diminum mentah-mentah itu dalam sesuatu itu. Karena memang dalam kitab pun, Kang Nurdin mempelajari dalam kitab kuning itu ada yang daruri, ada yang nadori. Yang daruri itu gampang, langsung kepaham. Tapi kalau nadori itu kan butuh, itu ada ijazah, ada dari guru, harus dijelaskan dulu seperti apa penjelasannya. Itu gak sembarangan, Lanjut. Lalu Anda membaca Al-Quran, bunuhlah di mana saja kalian temukan mereka. Kalau ibu tidak memahami kemudian lantas ibu masuk lintas agama, inilah yang terjadi. Ibu datang ke kami bertanya tentang titipan pertanyaan dari orang Kristen. Iya. Jadi gak sembarangan. Muslim itu bukan sesuatu yang dikatakan barusan, itu enggak. Muslim itu sifatnya defensif, tidak akan menyerang kalau tidak diserang duluan itu. Karena Muslim itu, Islam itu sifatnya defensif itu, seperti lebah. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Nggak ada itu lebah itu menyerang duluan, enggak. Tetapi karena merasa terusik, terganggu, ya pasti nyerang itu untuk mempertahankan harga dirinya. Kita lanjut. Lah, ngapain ibu nggak ngurusin rumah tangga ibu aja, ngurusin suami, ngurusin anak, ngapain ke sana kalau cuma mau belajar tentang Kristen di sana? Iya. Jadi lebih baik kalau memang belum tahu, itu lebih baik kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga dulu. Nanti kita tingkatkan ke taraf yang lebih tinggi, yang lebih berat tentunya bisa itu. Tapi memang harus dari awal dulu, dari diri kita dulu. Idza dhaqal amru fabda bin nafsik. Dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita memang diri kita belum mampu, belum siap, gitu kan. Ada kelas pengajian kok di kompleks, atau jangan-jangan nggak ada lagi tetangga yang senang sama ibu? Ada pengajian di rumah-rumah itu, hadiri itu mingguan, itu bulanan, itu yaumul ijtima, itu muslimatan, patayatan, itu banyak itu. Kajian Ahlussunnah wal Jamaah coba oleh Ibu Yuni itu hadiri. Kita lanjut. Sampai harus ke tempat Kristen gitu. Jadi ibu kalau memang seorang muslimah yang baik, ya, cobalah bangun dialog. Kalau terjun ke dunia apologet, berarti ibu harus bersedia berdiri di kubu Islam. Kalau memang muslim atau muslimah, kata Bang Zuma, memang Bu Yuni harus di posisi itu, di posisi muslim, di posisi Islam itu. Jangan di posisi yang lain. Nanti kalau di posisi yang lain itu dikatakan pengkhianat atau munafik. Memang seperti itu. Betul apa yang dikatakan oleh Bang Zuma itu. Kita lanjut. Ini tidak kok. Kita lihat ibu kesini aja panggil-panggil orang Kristen untuk dampingi ibu. Apa tujuannya itu? Kira-kira, ayo, kalau bukan munafik, itu apa tujuannya? Datang ke room Islam, bawa orang Kristen kemudian. Ya memang orang itu kan terbagi tiga, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Nah, untuk muslim atau muslimah diposisikan di posisi mukmin, di posisi orang Islam itu. Jadi gak boleh itu bawa orang-orang yang non muslim itu karena saudaranya itu wabil mukminina ikhwana, harus di posisi Islam itu, di posisi Islam. Kita lanjut. Apa tujuan ibu itu? Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Sudah habis, kita lanjut. Anda adalah menjelaskan Al-Quran Anda. Bukan yang orang lain yang Mengatakan Ibu Yuni Al-Quran Anda, berarti Ibu Yuni itu punya kitab yang lain. Nah ini kan keceplosan namanya, ini keceplosan. Kita lanjut. Ketahuan. Ketahuan ini. Ya, ketahuan.
Ketahuan. Jadi Bu Yuni keceplosan, entah lupa atau bagaimana, mungkin keceplosan. Kalau Muslim itu jangan mengatakan Al-Quran Anda, Al-Quran kita harus mengatakan itu dengan bangga dan percaya diri dan dengan martabat dan harga diri tentunya. Jangan mengatakan Quran Anda, kan Ibu Yuni Muslimah itu harusnya mengatakan ini Quran kami gitu kan sebetulnya. Keceplosan Ibu. Udah keceplosan. Ini keceplosan. Oke, lanjut. Ini keceplosan. Kita catat ya Bu ya. Kalau Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, dalam ilmu debat tentunya Kanudin setelah tadi mendengarkan dan mereaksi dari Bang Zuma, debat atau dialog Gurunda Zuma dengan Ibu Yuni, tentunya kita sudah pada tahu yang pertama kita itu harus di posisi mukmin, jangan di kafir, jangan di munafik. Dan tentunya ilmu debat itu diantaranya kitabnya ada dua. Yang pertama itu kitab Waladiyah, yang kedua kitab Idharul Haq. Di antaranya tentunya masih banyak kitab-kitab tentang debat yang lainnya tentunya. Yang selanjutnya dalam debat itu memang kita nggak apa-apa berdebat, itu dibolehkan, tetapi kita itu untuk li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya di sini kita harus tahu juga bahwa bicara itu tidak mudah. Jadi untuk sahabat santri semuanya jangan dulu masuk apologet atau jangan dulu masuk ranah debat kalau kita belum mampu. Itu karena itu berat. Itu berat. Jadi dalam debat kita sebagai muslim bukan sekedar ingin menang, ya kita harus menang, tetapi kita bisa menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Nabi Yesus atau Nabi Isa adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sekarang itu masih panjang umur, yang ada di langit, yang ada di alam malakut. Menurut kitab tafsir Ruhul Bayan itu ada dalam tafsir. Jadi memang ilmu debat harus dikasih dulu, itu harus kita persiapkan dulu supaya kita memang itu bisa menjadikan pembicaraan kita itu pencerahan kepada orang. Dalam kesempatan ini terima kasih kepada Gurunda Zuma sudah memberikan keilmuan tentang debat, bahwa posisi kita memang kalau muslimah harus di posisi Islam, itu jangan di posisi yang lain. Kalau di posisi yang lain itu dikatakan munafik, atau mungkin kalau keluar dari Islam itu menjadi kafir, murtadin, naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi kita harus tahu posisi, persiapkan ilmunya, persiapkan semuanya, segalanya, supaya kita memang benar-benar pembicaraan kita itu menjadi pencerahan, kita bisa menjaga muru'ah, martabat, harga diri, dengan percaya diri bahwa kita memang sangat bangga dan bahagia kita menjadi muslim. Semoga kita semua menjadi muslim yang sejati, kita istiqomah dalam keimanan kita, dan wafat kita dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.